Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru SDN 3 Sidamulyo yang saya cintai. Kali ini saya sebagai tugas ya, dari guru ya, untuk melaksanakan diseminasi positif. Apa itu artinya diseminasi? Adalah sekedar berbagi praktik ilmu yang saya dapatkan di selama ini. Aksi nyata diseminasi budaya positif SD Negeri 3 Sidamulyo sebelumnya sekedar formalitas saja dapat dilakukan. Nama saya Salman Al-Farisi, calon penggerak dari SDN 3 Sidamulyo Sarang, Kabupaten Rembang, angkatan 11. Mungkin saya berharap nanti ini menjadi secercah wacana pencerahan, sedikit pencerahan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Nah, saya mohon semua untuk senyum dulu selama 30 detik. Senyum dulu. 29 30. Kita sepakati dulu ya, biar berjalan forum diskusi ini, diskusi ini. Yang pertama sebagai contoh, saya ingin menghargai siapapun, menghargai siapapun. Sepakat enggak? Sepakat ya? Ini dari jenengan loh. Sepakat menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik ya, menjadi pendengar yang baik. Terus dari kalian, dari Bapak semua coba mungkin bisa ditambahi biar berjalan lancar. Misalnya boleh main HP gitu, apa? Boleh makan minum. Ya, boleh ngemil. Nah, nanti kita sepakat. Boleh minum ya? Boleh minum. Terus boleh curhatnya tidak boleh lebih dari 1 jam. Karena waktu saya cuma 1 jam. Jadi kita lanjutkan langsung ke poin selanjutnya. Bahwa budaya positif, ya, budaya positif ini terdiri dari 6 bahasa yang saya dapatkan adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru dalam ini di dalam pembelajaran di kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Insya Allah nanti bisa, mudah-mudahan bisa 1 jam ya, mudah-mudahan sampai. Yang pertama adalah disiplin positif. Kalau menurut Bapak Ibu semua, disiplin positif itu seperti apa? Disiplin positif. Kalau menurut Bapak Ibu semua, melakukan hal-hal yang baik. Ada lagi perilaku terpuji. Ayo yang muda-muda bertanggung jawab. Ada disiplinnya, ada disiplinnya. Disiplin positif ini harus ada di pembelajaran, harus ada di lingkungan sekolah biar semua warga sekolah melaksanakannya tugas dan deskripsinya masing-masing untuk kelangsungan pembelajaran yang lebih baik.
Satu tadi apa? Akhlak yang perilaku yang terpuji, yaitu siapa? Dua Satria, terus dua melakukan hal-hal yang baik. Oke, kita tampung ya. Kita tampung. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaannya, barangkali Bapak Ibu semua apa nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai-nilai kebajikan berarti anak-anak itu nanti melakukan sesuatu sesuai nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini di kurikulum Merdeka kita sudah merangkum nilai-nilai kebajikan. Ada berapa yang di dimensi apa itu? P5 itu. Dimensi P5 itu termasuk sudah dirangkum dalam P5. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak. Cuma di kurikulum Merdeka itu diringkas hanya menjadi beberapa bagian saja. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, jadi disiplinnya anak nanti, disiplinnya anak dan juga disiplin pendidik yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oh iya, perlu saya garis bawahi sebelum kita ke sini lebih lanjut, kita harus perlu ingat yang kemarin, diskusi yang kemarin, bahwa pembelajaran harus berpihak pada anak itu. Ini sudah digarisbawahi oleh Kemdikbudristek bahwa pembelajaran harus berpihak pada anak, menghamba pada anak. Ini barangkali bagi apa ini? Bagi pendidik-pendidik yang lulusan lama yang alumni Porba akan sedikit susah, harus banyak menyesuaikan. Soalnya gambarannya kita itu dulu ya termasuk ngeres itu biasa. Saat ini tidak boleh ngeres. Apa ini? Memberi sanksi fisik itu tidak boleh. Disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal muncul dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan, karena dipaksa, atau muncul karena reward, karena penghargaan. Koleksi mau tak hadiah, tak boleh sebenarnya, nggak boleh. Tak berbasket sepeda, boleh. Harus muncul dari dirinya sendiri. Ya, itu PR kita, pekerjaan kita. Bagaimana memunculkannya? Menyadarkan anak-anak agar termotivasi belajar dengan sendirinya, bukan karena apa-apa. Harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Bukan karena takut dihukum. Wah, aku nek gak sholat Jumat, kamu Pak Faris. Itu juga berarti belum muncul dalam dirinya sendiri. Nah, ini termasuk nilai-nilai kebajikan. Beriman, bertakwa, dimensi kelima sudah dirangkum di kurikulum Merdeka. Beriman, bertakwa harus dimiliki oleh semua anak. Pertama. Makanya saya kemarin mengajukan Bapak Ibu semua, dan ternyata salah apa persepsi saya terhadap Bapak Ibu semua. Kok saya sudah lama tidak mendengar Bapak Ibu di kelas-kelas berdoa, baik itu di awal pembelajaran maupun ini termasuk masuk di dimensi pertama, beriman, bertakwa. Yang minimal mereka anak-anak hebat kita itu mengenal akan Tuhannya, ya, mengenal akan Tuhannya.
Yang kedua adalah mandiri. Anak-anak bisa mengerjakan apa-apa sendiri, bisa memutuskan dan melakukan sesuatunya sendiri, terutama memutuskan masalah, mencari solusi sendiri, itu termasuk mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Ini berarti ada kaitannya dengan toleransi, ya. Alhamdulillah di sini tidak begitu banyak perbedaan, agamanya juga mayoritas banyak yang Islam. Kalau di kota-kota ada Katolik, Kristen, Hindu, lengkap biasanya kalau di kota. Berkebinekaan global, baik itu dalam ras, dalam suku, ya, bahasa. Kadang-kadang ada siswa dari pindah juga kadang-kadang dibully anak-anak sarang itu, ya, dari Madura ya dibully. Ini perlu diberikan pemahaman. Bergotong royong, kita tampilkan nanti pembelajaran bergotong royong. Kita bagaimana cara bergotong royong yang simpel-simpel saja, misalnya apa ya, membersihkan kelas bersama-sama itu juga termasuk bergotong royong. Kita beri sesuatu, jangan melulu dari buku atau teori saja. Kita buat yang semenyenangkan mungkin. Terus kreatif, anak kreatif, ya. Dulu waktu kelas 5 saya coba sebebas mungkin, ya. Di kelas 5 saya mengajar angkatan ini, angkatannya Fitri dan kawan-kawan. Saya bebaskan, ternyata mereka punya inisiatif membuat layang-layang yang besar. Saya ditawa sangat kaget, besar sekali, malah mau dinaikkan di sini. Beli bambu sendiri, ya. Itu termasuk kreatif. Tapi juga harus dikontrol juga, karena kalau terlalu bebas juga mereka akan menganggap ini sesuatu kalau terlalu bebas itu akan melebihi batas dan tidak menghargai yang lain, ya. Terus bernalar kritis, ya. Ini Bapak Ibu semua, termasuk saya, kadang-kadang belum menerima kalau ada anak kritis. Kadang saya juga nggak sabar malah cengkel kalau pertanyaannya terlalu kritis, maksudnya tanya tapi gimana ya? Padahal mereka itu kritis misalnya, tapi kita malah marah. Karena kalau tidak menghargai guru, padahal itu baik kritis. Terus ini yang selanjutnya kita lanjut ke kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa? Bukan, motivasi perilaku manusia. Bisa ya, semangat bisa. Tapi ya, semangat bisa. Terus dorongan, ya dorongan. Bahasa sederhananya itu niat. Ya, aku ngerti niat. Motivasi perilaku, motivasi saya belajar itu apa? Niat saya belajar, tujuannya apa? Nah, motivasi perilaku manusia ini ada beberapa macam. Yang pertama, dari motivasi mereka mengerjakan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu yang saya omongkan tadi. Mereka mengerjakan sesuatu, mengerjakan PR karena takut dihukum. Ini motivasinya. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Engkau nek rengen siji tak tumbaske sepeda. Itu termasuk ada motivasi begitu, ya. Nah, yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ini paling baik. Ini yang benar. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka punya prinsip sendiri. Saya melakukan A tapi punya alasan. Saya melakukan B punya alasan sendiri. Dan itu Bapak Ibu
perlu menghargai kalau ada anak seperti itu. Jangan kalau tidak sesuai dengan pendapat kita terus kita salahkan. Kita cari dulu. Kemarin saya mendengarkan Pak Heri, Bapak Kepala Sekolah. Memang saya sengaja. Sebenarnya kan saya ini kepala tidak ikut karnaval kemarin. Sebenarnya kita atasi saja. Cuma Pak Heri ternyata anaknya dia. Saya dengarkan itu Pak Heri ternyata sudah melaksanakan apa yang namanya segitiga restitusi nanti yang bagian terakhir, bahwa anak itu tidak boleh dipaksa. Misalnya gitu, kamu tidak melakukan, tidak ikut karnaval, kenapa? Tak dulu, tak cewek, harus tanya alasannya kenapa kok tidak melakukan, kok tidak ikut karnaval. Jangan-jangan Mas Fala ini sedang merawat ibunya yang sakit, tidak tahu. Jadi berikan mereka kesempatan untuk berbicara. Saya pernah lihat di Facebook apa yang selalu disalahkan tempeleng sama gurunya. Ternyata ketika gurunya pulang ketemu di jalan, anaknya itu sedang menggendong ibunya, dan ibunya lumpuh. Makanya dia terus datangnya sering terlambat, jarang mengerjakan tugas. Kalau kita langsung hujat menilai malas, tidak boleh, harus dicari yang sebenarnya. Saya ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Betul. Lanjut ya. Keyakinan sekolah, kelas. Keyakinan kelas. Ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Bapak Ibu guru, ya, Bapak Ibu guru semua diharapkan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalau bahasa saya mirip-mirip peraturan kelas. Tapi bukan dari diri kita, bukan dari guru, tetapi dari mereka sendiri. Mereka buat sendiri dan dipatuhi sendiri. Kalau mereka yang buat kan selalu ingat, kalau kita yang buat elean gurune ngomong ini ya. Mereka yang buat berpatokan pada nilai-nilai kebajikan yang ada di kalimat tadi. Misalnya contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas misalnya, Bapak Ibu peraturan kelasnya misalnya Mbak Belia tidak boleh makan di kelas. Itu misalnya ya. Terus tidak boleh. Nah, keyakinan kelas ini tidak boleh memakai yang negatif, harus positif. Jadi perkataan jangan dan tidak boleh dilarang, harus positif. Misalnya tadi Butona tidak boleh membuang sampah, itu harus dipositifkan. Membuang sampah tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata tidak atau jangan yang kelas. Itu nanti dilemparkan ke anak-anak. Terus kita sepakati, sepakat kita buatkan tulisan, baik itu dari Canva atau tulisan sendiri nggak apa-apa, tempelkan. Misalnya belajar harus on time, disiplin waktu. Ya, nanti masuk ke kalimatnya apa itu tadi? Yang di kalimat kalau mandiri, masuk ke mandiri. Jadi mandiri belajar harus disiplin waktu. Kalau peraturan kelasnya harus disiplin waktu, tapi kalau keyakinan kelasnya tulisannya mandiri. Bedanya. Berarti keyakinan kelas itu harus positif dan universal, global.
orang detail, maksudnya tidak detail. Terus caranya bagaimana? Ya seperti tadi, pertama apalagi ini pas bertepatan dengan awal pembelajaran. Bapak Ibu buat keyakinan kelas bersama anak didiknya, terus tembakan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, ya. Ojo bosone itu, ojo terlalu ilmiah, sederhana, tapi mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Intinya nanti buat di kelas. Nah, ini contohnya, ya lihat contohnya seperti ini. Mandiri contohnya apa? Misalnya ini kreatif, kita ada yang bisa membaca. Bernalar kritis. Kami meyakini bahwa pentingnya berpikir kritis. Berkebinekaan global. Kami meyakini pentingnya seperti itu. Berarti yang atas ini keyakinan kelasnya. Yang detail ini kalau bahasa sekarang ini peraturan kelasnya. Ya, peraturan kelas, tata tertib. Dan perlu diingat bukan dari kita, harus dari siswa. Harus dari siswa. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Sanksinya atau konsekuensinya juga harus dari mereka sendiri. Ya. Kalau melanggar bagaimana? SBD kita lagi. Mana sih bukan SBD? Untuk contoh. Oh iya, SBD ini saya punya anak-anak di SDN 3 beri SBD 1 atau 2 dan itu dilaksanakan di kelas-kelas. Jadi anak-anak gak berbeda-beda. Misalnya tepuk 1 itu harus dilaksanakan. Ben iso kabeh sak sekolah. Nah, beda-beda SBD ini Bu William ini kok ketika di Bu Firda ganti ini. Misalnya tepuk semangat Bu William memakai yang apa? Maka yang gendang berbeda lain lagi. Nanti ketika disatukan satu sekolah bingung, harus disepakati ya. Nanti SPD, contoh-contoh SPD banyak sekali loh SPD. Misalnya kayak buah-buahan, apa pakai pelu-pelu itu di medsos banyak SPD. Dia berani kasih contoh SPD. Bisa ditularkan di sini nggak apa-apa. Biasa. Harus ini ya, harus kreatif cari di media sosial. Lanjut, kebutuhan dasar ya, berapa ini? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang tadi diterima, ya, atau melanggar, atau hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebenarnya mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya apa? Dan kebutuhan dasar mereka itu apa? Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, survival, ya, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nanti ada kaitannya dengan anak nanti ya. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Kaitannya dengan pembelajaran, contoh dan studi kasus.
Ibu Rahma guruan kelas 5 sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Adi. Beberapa anak telah mengeluhkan Adi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rahma, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Adi melakukan itu? Alasannya ini apa? Motivasinya apa? Ya. Kebutuhan dasarnya nanti apa? Kenapa kok Adi dengan paksa loh ya? Bapak bisa dia apa? Karena kelaparan, tidak diberi saku, tidak membawa bekal sendiri, bisa masuk. Terus ketiga-tiganya masuk. Seumpama ya. Alasan Adi yang pertama, karena ia lapar, ini sama dengan bisa dia. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Topi adalah kebutuhan untuk bertahan, kebutuhan yang pertama. Karena memang dia lapar, kayak mangan nyorong, pakai lorong, ya, bertahan hidup. Yang kedua, kalau Adi begini, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ada enggak murid-murid kita yang seperti Budi dia senang ya. Dia menggoda temannya tapi hatinya senang karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa. Sebenarnya ini campur, butuh perhatian. Ini kebutuhan dasar yang kedua. Yang ketiga, karena kekuasaan. Ada enggak? Coba bayangkan klasik diri. Klasik model ini apa enggak? Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya salah ketik ya. Sebetulnya Adi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Karena dia ini dia berkuasa, bisa menguasai raja. Contoh di kelas 5 ada. Dan kalau di kelas 6 ada. Bisa. Katanya Pak Lawan itu raja yang kelas 6. Tidak bisa diganggu-gugat ya. Yang keempat, karena kebebasan, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Jadi bosan dibawakan makanan, tapi kok makanannya itu terus bosan. Ngelirik koncone, kok ndok ceplok, gak tahu langsung ya dipaksa. Bahkan ibunya dari rumah, ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Dia pengen mencicipi sesuatu yang baru, tapi dia ingin bebas. Kebutuhan dasarnya pengen bebas. Paling diberi tempe terus bosan. Yang kelima, karena kesenangan. Karena ia melakukannya karena iseng saja. Ada enggak? Dan ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal. Koncolnya kesel di sawur. Ada apa enggak? Ada ya? Sudah saja. Kelas 1
belum mengenal, belum lama, ya. Posisi kontrol restitusi ini ada kaitannya dengan pelanggaran. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Penghukum itu begini, penghukum sidik-sidik dihukum. Bocah melanggar sidik lah dihukum. Itu penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Murid itu efeknya di mentalnya, dia merasa disalahkan terus, aku kok salah terus. Ya. Ada tipe guru seperti itu, ya, tidak mencari, tidak bertanya dulu apa motivasi anaknya melakukan tersebut. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Konco. Pak Adi kaya Pak Adi kaya contohnya anak didik ada seperti konco. Pak, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Dari kelima ini, yang paling bagus adalah guru sebagai manajer. Sebagai teman itu baik, tapi belum terlalu baik. Sebagai pemantau di atasnya teman. Jelaskan. Nah, ini contohnya. Nah, guru yang negatif identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, penghukum sama pembuat yang bercetak hitam itu. Penghukum dan membuat rasa bersalah itu kalau bisa dihindari. Ya. Bukan dihindari lagi, jangan lakukan. Jangan lakukan. Penghukum contohnya, kalau berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, ini penghukum, termasuk penghukum. Menyakiti, menyindir, kadang-kadang nyindir wong tuane, ini termasuk tipe-tipe guru penghukum. Jadi kalau di Pulau Merdeka harus dikurangi lah. Kalau memang sudah karakter ya, biasanya susah. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya gurunya suka berceramah, nyeramai, ya, berceramah dan mengatakan seharusnya itu kamu begini. Terus ceramah itu dibawa. Itu biasanya anak itu terus mentalnya kok aku terus. Nah, tidak dilihat. Ibu kecewa kamu berbuat seperti itu contohnya. Terus kalau berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu contoh-contoh penghukum. Hasilnya bagaimana? Hasilnya anak itu akan memberontak. Kalau memang mereka berarti akan memberontak, menyalahkan orang lain dan menyalahkan balik, berbohong. Ini karena terlalu banyak dihukum, makanya dia berbohong. Yang identitas berhasil ini tiga terakhir: teman, pemantau, manajer. Sebagai teman, ya, guru sebagai teman. Kadang-kadang kalau kita sebagai teman terus mereka melewati batas menganggap kita teman, ya, akhirnya kadang-kadang kita dosa. Nah, itu sama kekurangannya begitu. Baik sebagai teman, baik, cuma mereka kadang-kadang itu menganggap kalau sudah keterlaluan terus guyurnya biasa. Pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau A berarti harus begini, kalau B begini, itu termasuk pemantau.
Yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, suka bertanya, menanya. Nah, dok, ini Pak terlambat. Ini Pak, oh gitu. Terus tanya lagi, sampai anak itu yakin dengan apa yang dilakukan. Kalau itu memang benar, apa yang dilakukan anaknya itu harus sesuai, harus benar. Yang hasilnya gitu. Kalau teman, nah ini efeknya, hasil dari teman itu ketergantungan. Ketergantungan bagaimana? Anak itu sedikit-sedikit mencari gurunya. Kalau teman, soalnya memang jaga teman. Sedikit, Pak Faris, Pak Wan, ayo olahraga, Pak Wan, sedikit-sedikit lapor. Nah, kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, ini juga efeknya. Mereka mengerjakan sesuatu, nek diawasi, pemantau. Kalau tidak diawasi, hilang. Nah, kalau manajer ini muncul dari dalam dirinya sendiri. Anak bisa melaksanakan dengan kesadarannya sendiri. Murid berkata dampak pada murid mengulang kesalahan. Kalau penghukum ini pasti mengulangi kesalahan. Pasti anak mengulangi kesalahan. Kalau pembuat merasa bersalah, anak menjadi rendah diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, mengarah hadiah. Kalau manajer ya, mengevaluasi diri terus memperbaiki tindakan-tindakannya sendiri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Selanjutnya, tulisannya ciri-ciri posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama muridnya. Yang penting bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Coba sesi ini Bapak Ibu saya beri kesempatan untuk coba di kelasnya, ya, berkaitan dengan yang tadi yang sudah saya katakan. Apakah ada unek-unek atau sesuatu yang ingin dipecahkan bersama di sini ya Bapak? Mumpung ini sesi berbagi praktek. Baik, silakan. Belum ya? Kelas itu dulu aja. Kesulitan atau apa itu di kelas? Gimana Pak? Menenangkan murid. Kesulitan mana? Orang saya bisa jawab sesuai pengalamannya. Pak Eri, kesulitan mana? Kalau menurut saya, kalau untuk kelas 1 memang suara guru itu harus kenceng. Nek kalah kenceng, kalah banter, murid mesti ramai. Yang kedua itu pembelajarannya harus menarik mereka. Mereka harus senang, tertarik. Jika tertarik, contoh seperti ini, kan bapak-bapak akhirnya tertarik kalau mengenai kok gak mari-mari. Ya, harus tertarik. Bagaimana cara membuat mereka tertarik? Metode mengajarnya harus interaktif.
harus menyenangkan. Misalnya kalau belum pakai media harus memakai media pembelajaran. Beri sesuatu yang belum mereka tahu. Atau dengan lagu-lagu, ya lagunya ya dengan kesekulina nyanyi tanpa musik, sekali-kali tak boleh tahu itu mesti menang gitu. Nah, jika itu contoh kayak Buana memakai speaker kecil, itu juga termasuk media. Hal-hal yang mereka di kelas itu belum pernah dilihat, mereka akan fokus. Yang berubah. Ini ngajar, ujung-ujung berubah-ubah mesti mesti fokus perhatian mereka akan tertuju pada media yang belajar. Ada lagi tambah tips-tips menenangkan murid. Yang SBK, memakai SBK juga. Ya. Tapi yang perlu diingat, kalau nggak ramai itu nggak anak. Berarti anaknya sehat semua. Positif sih lah, positif sih. Bener Pak Awan, kalau pengen mau apa ya patuh. Positif sih, sebenarnya positif sih. Kalau dia menanggal berefleksi diri, boleh cara saya. Pokoknya sering-sering mencari cara, mencari solusi. Ya kelas 2, kelas 2. Sama ya, kelas 3. Kelas 3. Speaking. Terus speaking. Coba speaking. Kan, maksudnya diberi contoh, barangkali saja yang lain belum tahu speaking. Anggap saja ini anak-anak. Ya, betul. Ya. Beri tularkan ilmunya, mau gantian, kayaknya. Maksudnya itu tularkan. Biasa. Ini semangatku. Nomor 1, nomor 2, oke. Nomor 3, semangat. Nomor 4, konsentrasi. Nomor 5, siap belajar. Nomor semangat. Semangat. Terus menambahkan konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Luar biasa. Betul kan? Kita melakukan seperti itu. Berarti masih ada. Kalau acara dimulai, silakan. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, setelah berdoa. Setelah berdoa. Coba. Mari kita sama tulis berikutnya. Berikan ini pemahaman. Sebelum waktu jarum berbunyi, kita harus dari setelah itu
langsung berdoa. Sesudah berdoa kita mengabsen dulu Kak. Siapa yang tidak masuk dulu. Setelah itu sebelum pelajaran dimulai biasanya kita melakukan itu menyanyikan lagu wajib. Indonesia Raya, terus Garuda Pancasila. Tuh, dan alhamdulillah anak-anak juga hafal karena kan sering terbiasa menyanyikan lagu wajib. Baru setelah itu baru pelajaran dimulai. Ya Pak. Ya beri tepuk tangan pada Bu Tuna. Oh, pesannya seperti itu ya. Tapi selama ini lancar betul atau ada sesuatu? Lancar. Itu bisa dipraktekkan di PPD sebenarnya. Iya, besok. Banyak ada kegiatan-kegiatan belajaran itu sering didokumentasi, difoto-foto. Nah, untuk kalau mencari arsip enak. Ya, jadi buktinya pakai ini pas baris di foto, pas ini membuka pembelajaran, berdoa di video. Saya ini serba soalnya memakai PLN, serba bukti aksi nyata, serba aksi nyata. Dan alat bukti itu nggak kaku. Ada yang lain? Dua anak bisa ditularkan. Sudah. Jadi bukan fajar, bukan hanya fajar, tapi ada yang satu salsa. Itu dia bisa membaca, cuma nomor ketika di dan diberikan soal dia itu tidak mau, tidak bisa. Betul, maksudnya nomor tidak memahami soal itu belum bisa. Jadi ketika pelajaran dia tak kasih soal sendiri. Terus untuk fajar karena anaknya itu ternyata dia itu sudah tidak bisa malas. Terus itu mengganggu teman mungkin karena dia memang tidak ada, maksudnya tidak ada niat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dia itu ganggu temannya. Tak kasih tugas untuk menulis di bukunya sampai selesai. Kalau selesai kemudian tidak ada, ternyata dia tidak melakukannya. Itu. Dan saya juga manusia biasa Pak, banyak sampai apa sebenarnya cahaya. Jadi saya juga nggak bisa sabar Pak. Misalnya nah misalnya orang tak ketat, mesti jadi kan kok sesuainya kan mesti nah ketika saya jadi tak tetapi kok dia nangis kan atau gak pengen masuk sekolah, gak punya semangat. Jadi saya tuh bingung Pak sama dua anak itu. Tapi yang lebih bingung yang satu, yang fajar. Kalau yang salah saya itu kayaknya masalah belum bisa memahami literasinya kurang. Cuma dia bisa membaca. Itu suruh membaca terus. Ya apa? Bacanya jenuh kan Pak? Jenuh susah mulai. Sebulan juga sedih. Tapi mana sendiri itu Pak, mana sendiri modelannya juga sesuai visinya yang bacaan itu. Cucu wis apa? Itu Pak, pengalaman saya. Aku kalau saya belum pernah menangani salsa gitu. Ya, kira-kira dari mana? Tapi gerakannya jelas Pak. Ya, yang Yo, kemarin. Dia suka ekspresi Pak. ini dari sisi pahlawan kalau Ya, di sisi di sisi motorik. Motor itu aktif Pak, jelas. Makanya senang nari gitu. Iya. Kalau saya suka menari. Aksennya ada. Ya itu nanti diwacanakan di sesi kapan-kapan ya. Sesi bebas lah yang ada. Bebas. Kalau fajar ini harus ditangani bersama-sama. Fajar itu harus ditangani bersama-sama. Saya yakin ya,
mungkin kalau dibiarkan seperti itu sampai kelas 6 pun ya seperti itu. Kasihan ya. Kita pernah menghasilkan anak didik yang belum bisa membaca itu sering. Takutnya apa? Takutnya nanti ketika di jenjang yang lebih tinggi terus dibully karena memang belum tidak bisa membaca. Terus anehnya anak-anak yang membuli itu cantik lah, lulusan di sidang ya. Kita punya mana siapa itu yang dulu anak keren yang membaca Jima dia bisa membaca Ella. Nah Ella kan termasuk PD, dibully lah kata PD kali. Jima itu terus ya awak terus kuru awak tinggal. Terus saya baca di beberapa media sosial itu rata-rata guru SMP itu bukan menyalahkan sistem, tapi menyalahkan guru SD. Ning SD 6 tahun itu wopo menyalahkan. Padahal kalau sistem kita, sistem kurikulum nasional itu kan di tingkat SD bisa nggak bisa harus naik rekornya, bisa nggak bisa harus naik. Rasa moco mungkin ya repot. Mau nak lulus disalah-salah. Selanjutnya selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Ini mandiri, bisa mengatur dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif. Akhirnya mereka berkarakter, punya ciri khas, ya, berkarakter. Ini segitiga restitusi Indonesia yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ini cara penanganan anak yang melanggar keyakinan kelas. Cara penanganan anak yang melanggar kelas. Jadi tidak boleh contoh hukuman fisik sekarang sudah mulai dihindarkan. Katanya sesuai teori justru malah mengakibatkan. Coba sebelum lanjut, coba ingat Bukil ya, selama SD apa yang kamu ingat? Di SD, selama di SD apa yang Bukil ingat? Coba satu, coba. Selama Bukil sekolah SD itu apa yang paling diingat sampai sekarang? Masih ingat? Hukuman pas apa? Tidak apa? Nah, terus disuruh lalu lapangan. Sinten? Gurunya masih ingat? Gurunya masih ingat? Saya ingin menunjuk ingatannya. Ya, gurunya masih ingat apa tidak betul? Enggak, yang saat itu membuka juru ingat. Ini contoh sudah nikah, yang diingat itu malah hukumannya. Ya. Jadi kalau bapak ibu menghukum anak, mereka akan ingat sampai kapan. Ya, saya sendiri waktu di sini di SD yang saya ingat satu dihukum ditempel sama guru kali itu, namanya bukan mungkin dipanggil di kantor mungkin. Karena apa? Karena saya menendang bola karena anaknya dipanggil kantor. Dulu kan hal seperti itu kan wajar. Satu, yang kedua saya juara hadapan satu puisi, itu yang saya ingat.
yang lainnya banyak lupa. Berarti apa? Anak-anak itu yang dilihat satu yang paling menyedihkan, yang kedua satu yang paling menyenangkan. Kalau dua anak ada yang ringan, SMP bisa, SMA bisa, SD. Kalau menggulung itu sangat asik sekali. Nah, menyenangkan gitu. Jadi yang menyedihkan gak ada. Jadi bagus, nasibnya bagus. Baik, ya. Ojo-ojo sing tuku Pak Paris. Seneng apa sedih yang SD? Sedih. Makanya muridnya tambah rata-rata alumni sing dene sedih. Iya. Sampai sama sing ngomong sapa? Bumur. Agar menegak. Tamak mie. Bukan. Padahal dia hukum terbang pasal. Bisa dia yang Cina apa? SD. Menyenangkan. SMP. MTS. Bisa MTS ya. Ya, intinya begitu. Teori ini karena banyak anak-anak itu yang paling diingat waktu kecil itu satu yang sedih, yang paling sedih, satu yang paling sedih. Jadi sekali Bapak Ibu memberikan hukuman dan itu menyedihkan, diingat sampai kapanpun, diingat. Caranya segitiga menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Identitas gagal tadi yang menghukum sama membuat rasa bersalah. Kalau sukses ini teman tuh masuk sukses, cuma belum bagus ini. Teman, pemantau dan manajer. Kalau bisa Bapak Ibu semua jadi manajer, guru sebagai manajer. Nah, menstabilkan identitas itu contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi perkataannya mungkin begini. Ya sudah, tidak apa-apa. Salah itu sudah biasa. Itu namanya menstabilkan identitas. Bapak Ibu kalau bilang begitu, istilahnya menenangkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Bapak Ibu bisa di copy paste. Nanti kalau menangani hanya melanggar. Yang pertama langkah pertama ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu maksud langkah pertama. Contoh-contoh kalimatnya seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kembali tadi kebutuhan dasar manusia, bahwa apa-apa yang dilakukan anak itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, misalnya ini tiba-tiba kok harus mengambil pensil, mungkin barangkali saya itu tidak membawa pensil. Ada motivasi, ada niat, ada tujuannya. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah,
alasanmu apa kan? Kok cukup berdiri pada gitu, termasuk validasi tindakan. Cukup itu penting lah bagi kamu. Kalau ingin contoh kalimat itu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, tambahkan sikap yang lain, yang baru. Mendapat tanpa harus memukul. Maukah kamu belajar untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Termasuk validasi tindakan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, memastikan mereka itu melakukan itu seperti apa, alasannya apa, motivasinya apa. Setelah itu tanyakan, wes benar juga, benar, kamu sudah menganggap itu benar. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari kesadaran dirinya, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya. Sekitar seterusnya ini saya sendiri masih baru, materi ini baru dan belum pernah mempraktikkan ketika kemarin waktu di video kemarin Fitri sama Arul waktu tidak memakai seragam pas upacara itu saya praktekkan. Intinya berusaha meyakinkan mereka kenapa kok mereka melakukan itu. Setelah itu yakinkan tidak mengulangi lagi. Benar, ya, yakinkan mereka besok aja balik ini ya. Tapi jangan dengan ancaman. Ya, itu boleh motif. Prakteknya jangan. Gak boleh nanggung ancam, tapi kudu anakku bisa mengucapkan, Pak, saya besok-besok ini akan melakukan lagi. Sampai anak bilang begitu. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai yang kita percaya di sekolah itu keyakinan kelas tadi. Ya. Menanyakan keyakinan. Misalnya, bergotong royong, Pak. Jadi kamu melanggar nilai gotong royong, iya Pak. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya. Itu mengulas yang pertama, membuat keyakinan kelas tadi. Ini tahap ketiga. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Menanyakan contoh-contoh menanyakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang kamu pengen jadi orang seperti apa? Sudah selesai. Sudah 1 jam. Sudah habis. Sekian dari saya ya. Kalau nanti kita berikan sesi ngobrol-ngobrol bebas, berbagi praktek bebas, sambil makan bakso. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.